sama halnya pada perempuan biasa, yaitu yang mengalami proses aging atau penuaan. Nah, di mana mulai terjadi tanda-tanda penuaan, yaitu seperti kekenduran kulit, ya, mulai timbul garis kerut, dan mulai timbul kurangnya volume pada daerah wajah. Kalau yang dokter lihat itu apa sih yang harus dilakukan? Perempuan biasa, yaitu yang mengalami proses aging atau penuaan. Nah, di mana mulai terjadi tanda-tanda penuaan, yaitu seperti kekenduran kulit, ya, mulai timbul garis kerut, dan mulai timbul kurangnya volume pada daerah wajah. Kalau yang dokter lihat itu apa sih yang harus dilakukan, dan ada saran gitu dok untuk memperbaiki seperti apa tuh dok? Oke, jadi pada dasarnya pada konsep ya penuaan itu atau aging tadi, yang kita lakukan adalah tergantung dari kondisi keparahannya. Dan yang kedua tergantung dari pasien, apakah beliau menginginkan untuk approach dengan cara surgical ataupun dengan approach yang non surgical. Nah, kalau pasien menghendaki untuk hasil yang lebih lama atau lebih sustainable, biasanya pasien memilih untuk tindakan yang surgical. Ataupun pada kondisi aging yang sudah pada proses yang sudah sangat severe, maka harus dilakukan tindakan bedah plastik. Nah, tindakan bedah plastik ini bermacam-macam tergantung dari kondisi pasiennya. Seperti misalnya kalau kulit pipi sudah mulai kendur, ya pasti tindakan bisa dilakukan mini facelift ataupun facelift. Ataupun pada daerah bawah mata bisa kita lakukan tindakan lower blepharoplasty ataupun operasi kantong mata. Nah, ataupun juga pada daerah alis yang turun, ataupun daerah garis senyum yang dalam, ataupun daerah leher yang sudah berkeriput. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan bedah plastik tergantung indikasinya. Dok, tadi kan kita menyarankan untuk ini ya, apa, surgical atau plastik ya dok ya, oplas ya. Nah, kira-kira ini dok apa dok? Ada saran dok mungkin dokter untuk apa sih yang dilakukan untuk umur-umur bata marah tuh seperti gitu dok? Nah, sebetulnya kalau kita mesti tahu kondisi aslinya, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, jadi sebetulnya kita melihat dulu pada bagian perempuan biasanya mengalami proses aging lebih cepat pada daerah mata. Ada juga yang lebih cepat pada daerah dahi, ataupun ada yang mengalami proses aging lebih cepat pada daerah pipi. Nah, ini tergantung. Nah, kadang-kadang juga ada yang mengalami proses aging bersamaan, sama-sama dengan kantong mata, dengan garis senyum yang dalam, ataupun dengan pipi yang turun. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan bedah plastik secara bersamaan pada semua area. Kira-kira itu butuh berapa lama dok untuk apa wajah itu jadi nanti seperti ya maksudnya agak sempurna lagi? Nah, kalau untuk prosedur bedah plastik sendiri sebetulnya prosesnya penyembuhan tuh hanya membutuhkan sekitar 3-5 hari untuk proses recovery. Nah, cuman untuk bekas sayatan itu hilang biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 minggu sampai bekas sayatan itu benar-benar hilang. Kalau dokter lihat yang dari wajah bata marah itu kira-kira perlu berapa kali tindakan dok untuk oplas ya dok? Nah, kalau tergantung, bisa juga dilakukan dalam satu kali tahap untuk dilakukan tindakan bersamaan pada operasi mata, pada operasi facelift ataupun neck lift, itu bisa dilakukan secara bersamaan ataupun bisa dilakukan secara gradual, ya, tergantung dari kesiapan pasien ataupun tergantung dari fisik pasien sendiri untuk menjalani proses operasi. Dok, maaf dok, nih dokter boleh jawab tidak, tapi kalau yang dokter lihat ini, apakah ini ada hal lain selain aging atau penuaan dari bata marah dok, atau kesalahan prosedur apa gitu dok? Kalau yang saya lihat hanya berputar pada aging, ya, tetapi untuk detailnya pasti saya harus melihat langsung kondisinya bagaimana, karena sebagai seorang dokter kita harus melakukan tindakan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk menegakkan suatu diagnosis. Cukup. Itu.